Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul adzim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya takdirkan Allah hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita menjadi amalan ibadah yang membawa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan melanjutkan kajian kita di surat 6. Kalau kemarin di ayat 109 bahwa mereka itu bersumpah dengan sungguh-sungguh kalau ada mukjizat datang dari mukjizat yang didatangkan oleh Nabi atau Nabi diberi mukjizat atas permintaan mereka akan beriman. Dengan sungguh-sungguh mereka bersumpah. Namun mukjizat itu hanya milik Allah, tidak bisa dibuat-buat oleh Rasulullah. Karena itu walaupun datang mukjizat kepada mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Lalu di ayat 110 tadi yang sudah saya baca, begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, kata Allah, seperti mereka belum beriman kepada Al-Quran. Begitu cara Allah memalingkan hatinya, seperti belum pernah. Jadi belum pernah beriman kepadanya, pada Al-Quran pada mulanya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata. Ini ada 3 poin, Bang. Pertama, Allah memalingkan hati dan penglihatan mereka. Yang kedua, bahwa mereka tidak pernah beriman kepada Al-Quran pada mulanya. Seperti itu. Dan yang ketiga, Allah membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Mari kita kaji Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, di ayat ini, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, pada Al-Quran pada permulaannya. Karena Quran diturunkan itu mereka tidak percaya, tidak beriman pada Allah. Begitu Allah memalingkan hatinya seperti di awal Al-Quran datang itu. Lalu Bapak-Ibu sekalian, menurut beberapa penafsir itu menyatakan ini, kami bolak-balikkan hati dan penglihatan mereka, itu maksudnya begini. Menurut Ibnu Katsir, menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu, hati mereka tidak mampu menerima kebenaran.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, mata mereka melihat tapi tidak memahami. Dia melihat saja tapi tidak bisa memahami. Kemudian bukan karena Allah zalim terhadap orang tersebut, tapi karena mereka menolak sejak awal. Quran itu ditolak sejak awal. Walaupun mereka bersumpah, saya akan beriman kalau datang wahyu, mukjizat. Dari mereka itu kan mintanya mukjizat itu seperti salah satu diantaranya Rasulullah diminta rumahnya itu menjadi rumah emas. Diminta lagi daerah yang kering itu menjadi mata air yang besar. Ya tidak mungkin teman. Itu kepercayaan sumpah mereka. Tetapi Allah tidak menuruti mereka karena mereka sudah sejak awal itu sudah tidak beriman pada Al-Quran. Kalau toh diberi oleh Allah, misalkan Gunung Uhud itu diminta Rasulullah supaya jadi emas, ya jadi Pak Bu. Rasulullah itu doanya tok cer, tok itu langsung cer. Beda dengan kita, kalau kita itu tok tok tok, tidak pernah cer, karena mereka menolak sejak awal, padahal kebenaran itu sudah jelas. Lalu mufasir yang lain menyatakan, Ibnu Abbas, bahwa kita ketika orang-orang musyrik itu mengingkari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, maka hati mereka dijadikan tidak tetap atas sesuatu dan menolak setiap perintah. Itu maksudnya begitu menurut Ibnu Abbas. Menurut yang lain, kalimat yang kami biarkan mereka terombang-ambing tadi, itu ini gambaran orang yang bingung, karena dibiarkan terombang-ambing. Itu gambaran orang yang bingung, gambaran orang yang tidak punya arah. Makanya dibiarkan oleh Allah terombang-ambing. Gambaran hidup tanpa petunjuk. Orang itu kalau hidup gak ada petunjuk, ya tersesat. Contoh ya, kalau kita mau ke Jakarta, kalau kita tidak tahu jalan, nggak tahu petunjuknya, tidak sampai Jakarta, tidak akan sampai ke Jakarta. Mungkin ke daerah Jombang saja sudah tersesat, karena jalan itu banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau ada petunjuknya, sampai Jakarta. Hidup itu kalau tidak ada petunjuk, ya tidak bisa sampai kepada tujuan. Kenapa mereka tidak mendapat petunjuk? Karena mereka menolak cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Cahaya hidayah ditolak, ya tidak bisa. Akhirnya hidupnya tidak dapat petunjuk, salah arah akhirnya. Ini gambaran ya. Mufasir yang dari Mujahid di tafsirnya itu menyatakan, telah mengatakan sehubungan dengan ayat ini, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Itu kalimatnya adalah menurut Mujahid, yakni kami halang-halangi antara mereka dengan iman. Jadi ini iman, ini mereka dihalang-halangi oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa menuju pada iman. Itu menurut Mujahid. Dan seandainya datang kepada mereka semua bukti mukjizat, datang pada Rasulullah, niscaya mereka tidak akan beriman juga. Sebagaimana kami halang-halangi mereka antara diri mereka dan iman seperti pada permulaannya. Jadi inilah, sebagaimana kami halang-halangi mereka antara mereka, diri mereka dan iman
Dulu ketika ayat turun itu, karena mereka sudah nggak percaya, menentang, dihalang-halangi oleh Allah keimanannya itu. Di permulaan turunnya Al-Quran. Nah, seperti itu Allah, setelah Quran turun banyak, ayat-ayat yang diberikan, mereka masih meminta mukjizat dari Rasulullah. Tetap gak bisa, sebagaimana kami halang-halangi mereka antara diri mereka dan iman seperti pada permulaannya itu. Kemudian Bapak sekalian, di ayat lain itu Allah menyatakan ini, surat 35 ayat 14. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Surat 35 ayat 14. Sampai terjemahkan tuh. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Ya Rasul, kalau menyeru mereka kamu, mereka tidak mendengar seruanmu. Artinya begini Pak Bu, dengar sih dengar, tapi dia tidak merespon. Terus? Dan kalau mereka mendengar, nah niki, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Gak bisa. Rasulullah minta supaya akhlaknya baik. Rasulullah minta supaya menyembah Allah saja, meninggalkan penyembahan-penyembahan lain. Gak ngerespon walaupun dia mendengar, tidak akan memperkenankan permintaanmu. Seperti itu loh Bu, seperti binatang ya. Kalau di dalam surat 2 itu, surat 2 di ayat 171 itu Allah menyatakan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Enggak. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Oh ini gila. Jadi perumpamaan orang yang menyeru Rasulullah itu, menyeru pada mereka, itu diumpamakan oleh Allah koyok pengembala. Pengembala memanggil gembalanya. Binatang itu atau gembalanya itu tidak akan mendengar selain panggilan. Misalkan, weh, jangan makan tanaman orang lain, ya mek noletok ngeten binatangi. Jadi dia hanya mendengar seruan saja, tapi tidak ngerespon. Dia tetap mangan, mari di, weh, ya noleh, mari terus mangan mana ya tetap. Itu binatang. Jadi diumpamakan oleh Allah seperti itu. Karena mereka itu, terus ya Allah, mereka tuli. Bisa mendengar Pak Bu, tapi tidak bisa merespon. Nomor 2, bisu. Bisa ngomong Pak Bu, tapi pembicaraan yang baik tidak bisa. Nomor 3, dan buta itu dapat melihat orangnya kemana, kesana kemari Bapak, tapi tidak dapat melihat yang benar, mana yang benar dan mana yang salah. Itu buta namanya. Maka terus ya Allah, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Itu adalah percakapan kepada orang yang diajak oleh Rasulullah. Sedangkan orang yang diajak Rasulullah itu di waktu itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi Nasrani. Itu yang dulu bertemu dengan Rasulullah. Lalu di surat 35 ayat 14 tadi, lanjutkan.
Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Oh, ini loh kalimatnya Bapak. Di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Kemusyrikanmu. Rasulullah kayak misalkan ya, mereka itu menyembah kuburan, mereka itu menyembah orang, mereka itu menyembah malaikat. Ngoten niku kalimat mengingkari kemusyrikanmu besok di akhirat mereka itu. Jadi di dunia dipanggil gak bisa ngerespon, di akhirat mengingkari kemusyrikanmu di sini. Nanti kita jelaskan. Lanjut. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Oh, Bu, wis tertutup ini. Jadi tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu. Awakmu ngandani ku guys gak iso ya Rasul. Wis angel, ketutup pisan. Sebagaimana sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui. Kalau Allah menuntun bisa. Tapi kalau Allah sudah menutup, gak bisa siapapun yang akan memberitahu pada mereka. Maksudnya di sini gini, Pak. Tafsirnya ayat ini ya. Pertama, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak dapat mendengar seruanmu. Ini tadi lah. Inilah. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak dapat mendengar seruanmu. Ayat ini menjelaskan kesia-siaan menyembah selain Allah, yaitu sing disembah berhala, makhluk yang lain, kayak batu, tumbuhan, sungai, gitu. Lalu orang soleh yang sudah wafat itu disembah, malaikat disembah, jin disembah. Wah, kayak banyak yang disembah. Itu mereka sia-sia perbuatannya. Contoh yang menyembah orang ya, di surat 71 di ayat 23 Allah menyatakan, orang zaman Nabi Nuh ini Bang, wa qalu, lagi umat Nabi Nuh, la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Oke. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Wat itu nama orang, nama ulama besar. Terus, dan jangan pula Suwa. Suwa itu ya ulama besar sebelum Nabi Nuh. Terus Yahud ya ulama besar. Terus Ya'ud ulama besar. Terus dan Nasr ulama besar. Ini semuanya disembah berupa patung besar, patung kecil, patung sekian di rumahnya masing-masing. Inilah kemusyrikan mereka, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah itu. Ini nanti sia-sia mereka di hadapan Allah. Sesembahan selain Allah tidak mampu mendengar doa. Lalu yang kedua, yang ketiga, mereka tidak punya kesadaran, tidak punya kekuasaan. Yang disembah itu lalu tidak punya kemampuan menjawab permohonan manusia yang menyembah, tidak bisa. Wong itu patung, itu atas nama orang dipatungkan gitu aja. Ini menegaskan bahwa doa adalah ibadah, dan ibadah hanya layak ditujukan kepada Allah saja. Ibadah itu layak ditujukan pada Allah saja, bukan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain bukan ibadah. Makanya disebut oleh Allah kesia-siaan. Orang menyembah selain Allah sia-sia.
Karena itu menyembah itu hanya kepada Allah saja. Yang pertama. Yang kedua, di ayat tadi, di surat 35 tadi, di ayat 14, dan jika mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Jadi mendengar sih mendengar, tapi gak dapat merespon. Artinya begini, kalau secara hipotesis mereka itu mendengar, Bapak. Hipotesis. Belum jadi tesis, Bapak. Sekolah itu di S2 atau S3 ya. Belum jadi tesis, itu namanya hipotesis, perencanaan. Itu mendengar, mereka mendengar. Tetapi mereka tidak punya kuasa untuk mengabulkan. Kalau mereka itu berkepercayaan sing disembah itu bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat atau menolak mudorot. Ya gak bisa, mau menengahi. Maknanya itu begini, mendengar saja itu tidak cukup tanpa kekuasaan. Kalau bisa mereka menganggap, oh patung ini bisa mendengar, gak bisa, Bapak. Kalau dia tidak berkuasa, tidak cukup bisa misalkan mendengar saja menurutnya. Kalau mereka menyembah orang-orang yang sudah meninggal itu seperti di zaman Nabi Nuh itu, besar kecil koyok-koyok dijak ngomong, Bu. Mereka menganggap mendengar itu. Tapi kalau tidak ada kekuasaan itu tidak cukup. Artinya tidak bisa. Dan kekuasaan itu mutlak hanya milik Allah. Tidak dimiliki yang lain, Bu. Kita tidak punya kuasa. Ayat lain itu banyak menyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi sudah diklaim oleh Allah. Bagi Allah apa yang di langit. Jadi yang di langit itu milik Allah semua. Dan apa yang di bumi, yang di bumi itu milik Allah semua. Kita tidak punya apa-apa, Bapak. Kita tidak bisa ngeklaim, oh ini milik saya. Bukan, itu titipan dari Allah. Bukan milik. Oh sudah dimiliki Allah kok. Lahu baginya ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi kita tidak ada yang punya, tidak ada yang dipunyai, Bapak. Semua makhluk jin yang ngono padha. Malaikat yang tidak punya apa-apa. Malaikat itu hanya melaksanakan tugas. Kemudian nomor 3 di ayat tadi, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Ini kalimatnya ya. Mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Artinya begini, di hari kiamat nanti sesembahan yang disekutukan seperti malaikat, seperti nabi, seperti wali, seperti berhala, itu yang disekutukan namanya, akan berlepas diri, Bapak, dari orang-orang yang menyembahnya. Nggak mau sing disembah itu terus mengakui ya saya disembah, nggak mau. Mereka akan berlepas diri. Mereka akan berkata seperti di surat Yunus ini ayat 28 ayat 29, kami tidak pernah memerintahkan kalian menyembah kami. Itu berhalanya akan bicara seperti itu. Artinya tanggung jawab syirik sepenuhnya ditanggung oleh pelakunya. Kalau mereka itu berbuat syirik, sing nanggung pelakunya, bukannya orang lain. Nah di sini kemusyrikanmu itu yang dimaksud di sini, bukan kemusyrikan Rasulullah, bukan. Jadi tanggung jawab syirik itu sepenuhnya ditanggung oleh pelakunya, tidak bisa dialihkan kepada orang lain.
Bapak Ibu, ada ayat itu menyatakan begini, seperti surat 25 ayat 17 itu Allah menyatakan begini, wa yauma yaksuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Surat 25 ayat 17. Semoga. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Dikumpulkan, jadi mereka dikumpulkan di hari kiamat. Sing disembah ya dikumpulkan, sing batu ya dikumpulkan, sing kayu ya dikumpulkan, sing nyembah sapi ya sapi ini dikumpulkan, sing nyembah ulama dikumpulkan. Kemudian Allah menyatakan begini, lalu Allah berkata kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Batu, kuburan, patung, sawah, wahai sungai, wahai laut, sing disembah-sembah. Apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Itu pertanyaan Allah. Apa jawaban mereka yang disembah itu, Pak? Jawabnya dan ayat 18. Mereka yang disembah itu menjawab, jawabnya dan Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Mereka saja berlindung pada Allah. Batu itu berlindung pada Allah, kayu itu berlindung pada Allah. Kita semuanya berlindung pada Allah, karena tidak ada yang ditempati untuk berlindung, hanya Allah. Sapi itu berlindung pada Allah, laut itu berlindung pada Allah, semuanya berlindung pada Allah. Pertolongan hanya dari Allah saja. Mereka itu manut, Bapak, taat kepada Allah 100%. Lalu yang disembah itu muningatan. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah ini sini disembah. Ya Allah, Engkau memberikan kenikmatan hidup pada mereka, bapak-bapak mereka itu panjang berikan kenikmatan hidup. Akhirnya lupa kalau diberi kenikmatan hidup itu, lupa dengan yang memberi kenikmatan. Lanjut. Sampai mereka lupa mengingati Engkau. Nah, mereka lupa. Terus? Dan mereka adalah kaum yang binasa. Ngoten, Pak Bu. Sing disembah lu binasakan kepada orang yang menyembah. Tapi ketika di dunia, sing disembah itu menjadi teman akrabnya, Pak Bu. Kemana saja dibawa dan dihormati, diletakkan di atas almari, dihormati, Pak Bu. Sing disembah. Padahal sing gawe wong sing nyembah itu. Kalau yang batu, membuat batu disembah-sembah sendiri, dibuat sendiri, diletakkan di tempat khusus disembah. Kalau ditanya, kamu kenapa kok nyembah itu? Saya tidak nyembah. Saya hanya ingin kepada Allah lewat ini. Jadi dianggap sesuatu benda tadi dipakai sebagai jalan menuju menyambung pada Allah, namanya wasilah. Itu disinggung oleh Allah di surat 49 niki. Di ayat 3, Pak. Surat 39 maksudnya.
Di ayat 3 ini. Ala lillahi dinul kholisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma ta'buduna min ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini jawaban mereka. Surat 39 ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Oh, ini loh Pak. Agama yang bersih dari syirik itu agama Allah. Napa agama Allah nih? Agama Islam. Pertanyaan saya, kalau orang itu sudah masuk Islam, ada yang syirik? Loh, ada apa banyak? Oh, ini Pak. Padahal sudah masuk Islam, mereka berbuat syirik. Lek ditanya, "Lapo kon kok nyembah selain Allah?" Niki jawabannya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, Nah, iki jawabannya ngeten. Kami tidak menyembah mereka. Nah, ini loh Pak Bu, ngomong ngeten. Saya tidak menyembah mereka. Ndak. Nah, terus kamu berbuat itu bagaimana kok gak menyembah mereka? Wong perbuatanmu menyembah. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini Pak. Jadi alasannya alat yang disembah itu supaya mendekatkan dia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, begitu alasan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, tetap besok sing disembah ditanya oleh Allah seperti di Surat 25 ayat 17 dan 18 tadi. Bapak Ibu, lalu yang keempat di ayat tadi. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti Allah yang Maha mengetahui, yang bisa memberi keterangan. Itu penutup ayat ini menegaskan ini. Allah Maha mengetahui hakikat segala sesuatu. Informasi tentang tauhid, tentang syirik dan akibatnya paling benar datang dari Allah, bukan dari yang lain. Jadi kalau informasi tentang tauhid itu datangnya dari Allah, bener. Informasi tentang ini loh perbuatan syirik, ini yang munafik, ini yang kalau datangnya dari Allah, bener. Lalu kalau Allah menyatakan orang berbuat syirik nanti akibatnya seperti ini. Ini kalau datangnya dari Allah, benar. Bukan menurut manusia. Bukan prasangka manusia, ngoten. Ini juga menjadi peringatan agar akidah itu dibangun atas wahyu, artinya dari Quran. Bukan tradisi atau kebiasaan. Nggak bisa Pak Bu. Tradisi di daerah atau kebiasaan di daerah itu terus dijadikan peringatan atau dijadikan akidah, dijadikan pedoman, nggak bisa. Itu adalah zonnya orang. Zonnya itu prasangka orang. Orang berprasangka seperti ini terus dilakukan. Setelah itu generasi selanjutnya melakukan seperti itu don. Makanya gini, Allah berpesan seperti di surat 6, ini pesannya di surat 6 ayat 116. Ini pesan Allah kepada kita. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabiuna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Niki pesene. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini. Kalau orang di muka bumi itu kamu turuti aja. Melakukan itu diikuti, melakukan itu diikuti, melakukan apa saja diikuti. Terus si Allah ngatakan, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya, karena dasarnya bukan dari wahyu.
bukan dari Allah. Terus mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ini Pak Bu, pedoman mereka itu persangkaan, maka tidak bisa jadikan hukum itu. Terus yang kedua, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Oke. Mereka membuat acara seperti itu dusta, walaupun dikemas dengan bahasa Al-Quran, walaupun dikemas dengan bahasa Islam, tapi dusta karena bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini Pak Bu menjadi peringatan agar akidah itu dibangun atas wahyu, bukan tradisi, bukan kebiasaan. Karena itu Allah memperingatkan agar tidak menyesal kemudian. Banyak peringatannya. Ini salah satu diantaranya saya tunjukkan di surat 39 ayat 58. Nih, sampai terjemahkan. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab. Nah, kalau melihat azab, mereka di akhirat itu melihat azab, cek gak ngomong ini, supaya tidak bicara begini. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia. Ya gak mungkin tuh Pak Bu, sekiranya kok. Terus niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Supaya tidak seperti itu. Satu jangan dua saja ya. Yang kedua di surat 35 ayat 37. Sama terjemahkan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Besok akan ada orang yang dalam neraka itu berteriak. Terus? Ya Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Kalau saya dikeluarkan dari neraka, saya akan berbuat amal soleh selain dengan yang telah saya lakukan dulu waktu saya di dunia. Cegak ngomong ngoten Bapak. Itu diberitahu oleh Allah. Bangunlah akidah itu dengan wahyu, bukan tradisi. Bukan karena nenek moyang, bukan. Tapi bangunlah dengan wahyu supaya tidak terjadi seperti ini. Ini kesalahan di dunia ini, Bang. Allah bertanya terusan kepada mereka. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Apa kata panjang umurmu? Kalau kamu menggunakan akalmu, panjang umurmu itu bisa kamu. Terus yang kedua pertanyaannya. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apakah kamu waktu hidup dulu tidak ada sih memberitahu tak? Gak ada ustadznya, tidak ada kiainya, gak ada ulamanya tak? Kalau zaman Nabi tidak ada nabinya tak? Kamu waktu hidup itu mesti jawabannya mereka, ya ada ya Allah, sudah ada. Maka Allah menyatakan begini, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Bisa iki rasakno adabku iki. Kamu kena dolim, maka dolim itu tidak ada satupun yang menolongnya. Bisa, sampean gak takon? Saya akan menjawab pertanyaan, Pak Bu. Di sini ada pertanyaan dari satu kelompok, ini contohnya.
Ini ada pertanyaan dari salah seorang dari akun Jaran Kore, akunnya Jaran Kore, takon. Saya mau tanya, kalau ada pengajian besar di pusat kota, di jalan raya, jalan ditutup dan macet total, jalan alternatif pun macet total, semua orang bingung putar ke arah. Ada juga yang dari luar kota tidak tahu jalan dan jadi nyasar. Bagaimana hukumnya seperti itu? Ada nggak pengajian digelar di jalan itu? Banyak. Maka Bapak Ibu sekalian gini, prinsip dasar dalam Islam itu Pak Bu, dalam Islam itu berlaku kaidah besar. Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Nggak. Cara salah ya salah tetap, walaupun tujuannya baik. Dakwah dan pengajian adalah amal mulia. Mulia enggak? Mulia. Tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang mendolimi, wong kesasar akhirnya, atau menyusahkan orang lain. Enggak oleh. Larangan menyakiti, merugikan orang lain, Pak Bu. Contoh di surat 33 ayat 38. Monggo sampeyan terjemahkan. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Oh, kilo. Wong mukmin lanang wedok utawa wong gak mukmin lanang wedok tanpa kesalahan disusahi atau disakiti hatinya. Terus ya Allah ngatakan, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Oh, seketok dosanya Pak Bu. Jadi ngadakan pengajian nutup jalan, wong kesasar-sasar, itu sudah kebohongan dan dosa yang nyata. Menurut surat 33 Al-Ahzab ayat 58. Jadi penjelasannya begini, menutup jalan umum hingga orang tersesat, terlambat atau terhalang urusan, termasuk bentuk menyakiti atau al-adha. Meskipun niatnya pengajian, Pak Bu, dampak mudarat tetap diperhitungkan. Ngadakno pengajian yang ada, tapi dampak mudaratnya itu harus diperhitungkan. Ya lek wong kenal daerahku nurek gak kenal, bisa tersesat, Pak Bu. Diarahkan balik, gak boleh ke sini, diarahkan ke kanan. Ke kanan kemana? Wong jalan itu panjang, bercabang-cabang. Bisa tersesat. Ya lek gak omahe ado. Kalau rumahnya jauh. Ya kalau tidak masuk ke hutan. Kalau pas masuk ke hutan, arahnya kemana ini? Membawa kebohongan dan dosa yang nyata. Kedua, larangan berbuat kerusakan dan kesempitan. Surat Al-Baqarah ayat 185 itu nyatakan ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Niki Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Oh. Allah itu loh menghendaki kemudahan, tidak menghadapi kesulitan. Kamu jangan memberi kesulitan kepada orang lain. Jadi Islam itu dibangun atas kemudahan, Pak Bu, bukan kesempitan. Aktivitas keagamaan yang menyebabkan kesulitan umum itu bertentangan dengan spirit ayat ini. Kalau aktivitas keagamaan itu menyebabkan kesulitan, gak boleh. Ya seperti ini harusnya. Aktivitas keagamaan seperti ini tidak menyulitkan orang di jalan, Bu. Kemudian yang ketiga, dakwah itu harus dengan cara yang baik. Surat 16 ayat 125. Niki sama terjemahkan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Oh, niki lah. Serulah ke jalan Allah manusia itu dengan hikmah. Terus yang kedua,
dengan pelajaran yang baik. Yang ketiga, Pak Bu, jadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang tidak bisa, yaitu dengan berdebat dengan cara yang baik. Itu dakwah, Pak Bu. Konsep ini dari Allah. Maka hikmah berarti mempertimbangkan kondisi masyarakat ini loh, bil hikmah itu loh. Mempertimbangkan kondisi masyarakat. Bagaimana masyarakat ini lewat di sini nih, mengganggu apa enggak gitu. Jika cara dakwah justru menimbulkan kekacauan dan kemarahan, maka hilang unsur hikmahnya, Pak Bu. Wong roh muring-muring, Pak Bu, sedok dalan. Mesu-mesu barang. Bisa terjadi. Ini boleh kesasar-sasar, simbole mesu. Bisa terjadi, Pak Bu. Oke. Karena jalannya ditutup kanggo napa? Pengajian tadi. Dalam hadis itu larangan menyakiti orang lain di jalan. Rasulullah bersabda, "Iyakum wal julusa fit turuqat." Maghrib ya. Nih, sampai terjemahan situ Para sahabat bertanya, kami tidak bisa meninggalkannya. Oke. Jauhilah duduk-duduk di jalan. Jika tetap dilakukan, maka berikanlah jalan itu haknya. Orang yang jalan beri haknya. Gak oleh lungguh ngelintangi wong-wong. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah dan akhirnya masuk surganya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.